Selamat datang di kuliah online Universitas Indonesia. Topik kuliah kita kali ini adalah tentang gelombang mekanik. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian gelombang, kemudian macam-macam gelombang di sekitar kita, juga pengertian tentang interferensi, difraksi, polarisasi, dispersi, dan juga efek Doppler. Gelombang boleh dibilang sebagai gangguan yang merambat. Contohnya pada gambar ini adalah sebuah permukaan air, kemudian dari permukaan air ini dijatuhkan batu misalnya. Nah, tempat jatuhnya ini kemudian muncul lingkaran-lingkaran, ya. Ini tidak lain adalah gelombang pada permukaan air. Lingkaran-lingkaran ini kita sebut sebagai muka gelombang, yaitu tempat yang kondisinya sama. Nah, berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang, kita mengenal yang disebut gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya ini gelombang di permukaan air. Jadi dia seperti kurva sinus. Jadi misalnya ini arah rambatnya ke kanan, nah, sementara gelombang itu merambat ke kanan, ya, tempat yang dilewati itu bergetar tegak lurus, ya, ke atas ke bawah terhadap arah rambat tersebut. Itu disebut dengan gelombang transversal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gelombang longitudinal. Ini adalah gelombang yang arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya ini di gambar kiri, ini ada pegas vertikal, ya, di bawahnya ada penggetar. Nah, kemudian penggetarnya digerakkan naik turun. Ya. Nah, maka nanti pada pegas ini terlihat ada bagian pegas yang rapat, ada bagian pegas yang renggang. Nah, rapatan dan renggangan ini merupakan getaran pegas ketika gelombang lewat. Jadi gelombangnya merambat ke atas, nah getarannya pun atas bawah, merambat ke atas. Nah, ini disebut dengan gelombang longitudinal. Kemudian, secara matematis, gerak gelombang itu memenuhi sebuah persamaan diferensial order 2. Ya, singkat cerita, persamaan ini punya solusi, ya, berbentuk sinus, fungsi sinus. Ya. Ini salah satu aja, bisa ada yang lain, ya, bisa cos atau bisa kombinasi keduanya. Nah, fungsi sinus ini kalau digambar ini seperti gambar di kiri ini, ya. Jadi dia seperti ada puncak, ada lembah, puncak lembah yang bergerak di sini ke arah kanan. Ya. Nah, jadi solusinya ini yang disebut dengan gelombang sinus. Ya. Kemudian, jika dua gelombang bertemu pada suatu tempat, maka gelombang itu akan menyatu, bergabung, ya. Atau kita sebut dengan interferensi. Ya. Jadi interferensi adalah peristiwa bergabungnya dua buah gelombang atau lebih pada suatu tempat. Nah, ini gambar kiri, ya. Ini menunjukkan ada gelombang 1, gelombang 2, kalau digabung jadi gelombang yang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian interferensi ini secara umum ada dua macam, ya, yang konstruktif dan yang destruktif. Konstruktif itu jika gelombang bergabung menghasilkan gangguan yang lebih besar. Seperti kita ingat tadi, gelombang itu adalah gangguan yang merambat. Jika dua gelombang bergabung menghasilkan gangguan yang lebih besar, itu kita sebut interferensi konstruktif. Tetapi sebaliknya, jika gabungan dari kedua gelombang tersebut menghasilkan gangguan yang lebih kecil, bahkan tidak ada, ini kita sebut interferensi destruktif. Nah, ini contoh realnya gambar sebelah kanan. Ya.
ini ada gelombang permukaan laut lah. Ya, di sini ada batu karang. Nah, gelombang dari laut lepas melewati batu karang ini, celah-celah sempit di batu karang ini. Ya. Celah-celah sempit, nah akibatnya terbentuk dua gelombang ya, dari celah yang satu dan celah yang dua. Mereka bertemu di sini. Nah, mereka bergabung ya. Ada yang kalau kita lihat nih, ada yang menggunung, itu artinya interferensi konstruktif menguatkan, ada lagi yang berupa lembah, itu interferensi destruktif atau melemahkan. Kemudian ada juga hasil dari interferensi itu adalah gelombang berdiri. Apa maksudnya gelombang berdiri? Ini gabungan dua gelombang tapi dia terkurung di suatu tempat. Contohnya ini di gambar kanan ini. Ini ada tali ya. Nah, pada tali ini kemudian digetarkan sehingga timbul gelombang ya. Gelombang sinusoidal. Nah, gelombang ini mulanya merambat ke kanan, terus ke kiri, dipantulkan ke kiri, dipantulkan ke kanan, terus jadi gelombang ini bolak-balik di antara dua batas ini. Boleh kita bilang ini gelombang yang terperangkap. Nah, hasilnya itu gelombang berdiri, gelombang yang bentuknya seperti ini gitu. Jadi seolah-olah dia diam saja di situ berdiri gitu ya. Padahal itu sebenarnya gabungan dua gelombang yang gerak bolak-balik. Gitu. Jadi ada bagian perut itu interferensi maksimum tadi, menguatkan, konstruktif. Ada simpul, ini interferensi melemahkan, destruktif ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi interferensi adalah gabungan dua gelombang. Sekarang difraksi. Difraksi ini adalah peristiwa ketika gelombang merambat kemudian menemui penghalang, sehingga arah rambatnya itu jadi berubah ya, seperti terpencar begini ya. Pertama dia arah rambatnya itu sejajar ya, kemudian ada celah sempit di sini, nah dia terpencar ya. Ini contoh gelombang di permukaan air laut ya. Ini ada karang di sini, terus ada celah sempit. Nah ini peristiwa difraksi nih, peristiwa menyebarnya gelombang ini adalah difraksi. Nah, di gambar kanan kita bisa lihat sudut difraksi ini ya, sudut hamburannya ini ya, itu bisa besar bisa kecil ya. Nah, di sini kita lihat nih ada gelombang yang garis-garis ini muka gelombang ya. Jarak antara muka gelombang ini seperti jarak antara dua puncak atau jarak antara dua lembah. Nah, ketika permukaan muka gelombang ini rapat kayak gini, ini artinya gelombang yang panjang gelombangnya kecil. Nah, dia kalau difraksi, sudut difraksinya kecil. Tapi kalau gelombang yang panjang gelombangnya besar, gitu ya, nah ini sudut difraksinya pun ikut besar. Gitu. Nah, kemudian kita khusus membahas gelombang mekanik yang disebut dengan bunyi. Ya. Bunyi ini tidak lain adalah gelombang tekanan udara. Jadi ketika bunyi merambat itu sebenarnya di udara itu terjadi variasi tekanan. Ada bagian udara yang tekanannya tinggi, ada bagian udara yang tekanannya rendah. Jadi tekanannya ini bervariasi. Nah, variasi ini merambat gitu ya. Misalnya dari speaker ke telinga kita. Akhirnya di telinga kita terdengarlah suara atau bunyi. Ya. Nah, di sini dikenal namanya efek Doppler. Ya. Jadi, efek Doppler ini maksudnya bunyi yang didengar oleh kita itu bisa frekuensinya berubah dari frekuensi sumbernya. Nah, di sini contohnya dari pemadam kebakaran ya. Ini ada sirine, nah, mengeluarkan bunyi kan. Kalau pengamatnya lagi diam, gitu, itu frekuensi yang didengarkan sama dengan frekuensi sumber. Nah, tapi kalau sumbernya bergerak, nah ini bisa beda-beda. Ya. Pengamat yang A ini di depan sumber yang mendekati pengamat, nah itu jadi muka gelombangnya makin rapat. Muka gelombangnya makin rapat artinya panjang gelombangnya makin kecil. Kalau panjang gelombang makin kecil artinya frekuensi yang didengar makin besar. Sebaliknya orang yang di belakang, karena sumbernya menjauh, nah jadi muka gelombangnya itu makin jarang-jarang.
muka gelombang yang makin lebar ini artinya panjang gelombangnya makin besar. Kalau panjang gelombang makin besar artinya frekuensi makin kecil. Jadi pengamat A, pendengar A mendengarkan frekuensi sirine yang lebih tinggi dari sumbernya, tetapi pengamat B atau pendengar B mendengarkan sirine yang lebih rendah frekuensinya. Contoh gelombang yang lain adalah gempa bumi. Ya. Gempa bumi itu berasal dari dalam bumi, ada patahan, ya. Patahan ini bergerak-gerak, akhirnya menimbulkan gangguan yang merambat ke permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi kita rasakan itu sebagai gempa bumi. Ada macam-macam ya, tipe gelombang gempa bumi ini yang disebut dengan gelombang seismik. Ada gelombang P, ya, ada gelombang P, ada gelombang Rayleigh, ada gelombang S, ada gelombang Love. Ya. Nah, ini bisa dilihat beda-bedanya bagaimana di gambar ini.